Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, hari kedua pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali, tim SAR Pos Jembrana melakukan penyisiran dengan memfokuskan ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Proses pencarian korban kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR Pos Jembrana dan Pos Buleleng turut membantu pencarian sejak pagi hari. Pencarian difokuskan ke arah selatan dan timur dari Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dikarenakan sebelumnya arus laut selatan Bali yang bergerak ke arah selatan membuat para korban banyak ditemukan terdampar di areal Pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, dan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Sementara itu, jumlah korban hingga saat ini sebanyak 35 orang, di mana korban selamat 29 orang dan 6 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini posisi bangkai kapal belum ditemukan dan diperkirakan tenggelam di dasar laut. Sementara suasana di posko pengaduan Gilimanuk cukup lengang, hanya ada sejumlah petugas gabungan yang terus siaga. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Ya, sementara itu TNI mengerahkan kekuatan udara mencari 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Armada 2 merespon cepat insiden tenggelamnya kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali dengan mengerahkan berbagai unsur laut dan udara. TNI memimpin operasi pencarian dan pertolongan untuk menyelamatkan puluhan penumpang yang tenggelam akibat cuaca buruk. Koarmada 2 menerjunkan kekuatan penuh yang meliputi KRI Teluk Ende, KRI Tongkol, 1 pesawat udara CN-235, 2 unit kapal laut, 1 unit rigid inflatable boat, serta dukungan tim penyelam dan pasukan elit komando pasukan Katak. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 anak buah kapal, dan 22 kendaraan mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di perlintasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada Rabu malam. Hingga saat ini, 35 korban kecelakaan laut di Selat Bali tersebut sudah ditemukan, terdiri dari 29 orang ditemukan selamat dan 6 korban meninggal dunia. 29 korban selamat telah diserahkan kepada keluarga. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Komisi Nasional Keselamatan Transportasi mulai lakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Investigasi yang dilakukan salah satunya menyelidiki surat persetujuan berlayar. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi menelusuri berbagai aspek teknis dan operasional kapal, mulai dari sebelum dan saat kapal berlayar dari Pelabuhan Landing Craft Mesin, Ketapang, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Salah satunya adalah memeriksa dokumen surat persetujuan berlayar yang menjadi syarat mutlak sebelum kapal diberangkatkan. KNKT juga akan menilai kesiapan awal kapal dalam menghadapi situasi darurat, rekaman video yang tersebar di media sosial, hingga jumlah ketersediaan skoci di atas kapal dan life jacket yang penting dalam proses penyelamatan. Melihat apakah rekomendasi kita terhadap masalah life raft itu sudah terlaksana dengan baik enggak di lapangan. Kita juga ingin bahwa rekomendasi yang pernah kita keluarkan untuk masalah life raft ini kita harapkan sudah berjalan. Nah, itu kita akan juga cek termasuk bagian yang dari yang kita investigasi. Terus kemudian bagaimana si kru kapal melaporkan kondisi darurat kepada darat atau tim rescue di darat, dan rescue di darat berapa lama respon time-nya sampai di lokasi dan kenapa ada terjadi korban meninggal itu yang kita tidak inginkan. KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut sebanyak 53 penumpang dan 12 ABK serta 22 kendaraan. Kapal tenggelam dini hari 15 menit setelah bertolak dari pelabuhan. 30
36 orang ditemukan, 30 orang selamat dan 6 lainnya meninggal dunia, sementara 29 orang masih hilang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, R. Sutomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. 21 korban selamat dijemput keluarga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sebanyak 21 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali tiba di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi. Mereka langsung mendapat penanganan medis di Posko Crisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Korban selamat yang ditemukan sebanyak 30 orang, 21 diantaranya telah diserahkan pada pihak keluarga yang telah menunggu di Pelabuhan Ketapang. Sementara 7 penumpang diserahkan kepada keluarga di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. 6 orang korban meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak keluarga di Banyuwangi. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan melebarkan area penyisiran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu keluarga korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di Posko Crisis Center di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah keluarga KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terlihat bertahan di teras ruang tunggu pelabuhan. Teras pelabuhan saat ini diubah menjadi Posko Crisis Center. Beralaskan karpet dan selimut apa adanya, mereka tidur dan menunggu informasi tentang keberadaan serta kondisi anggota keluarga mereka yang hilang. Saya bisa diketemukan oleh sejak pulang. Karena di situ kan kalau di PP-nya dia sudah absen, tapi kalau di sini kan belum absen, kan dia waktu itu nggak tugas, tapi seluruh ABK suruh ikut kapal situ. Sementara itu data penumpang yang berhasil ditemukan berjumlah 36 orang. 30 orang ditemukan selamat dan 6 orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Sementara 29 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dijadwalkan, tim SAR gabungan melakukan pencarian pada hari ini dimulai pukul 6 pagi. Petugas menyisir area lebih luas dari sebelumnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang nelayan terjebak arus sungai dan nyaris tenggelam usai perahu yang ditumpanginya terbalik di muara sungai di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tabali. Mana itu bapak kesian? Insiden menegangkan terjadi saat seorang nelayan dengan perahunya terseret derasnya arus sungai hingga akhirnya perahu menabrak batang pohon dan terbalik. Sang nelayan pun ikut tercebur ke air. Beruntung korban segera berpegangan pada perahunya, sementara sejumlah peralatan memancing miliknya hilang hanyut terbawa arus. Sejumlah warga yang menyaksikan peristiwa ini sontak berteriak histeris. Ketegangan kembali terjadi saat korban yang sempat terjebak di tengah derasnya arus sungai nekat menghanyutkan diri dan berenang ke tepi sungai. Sebelumnya korban baru saja memindahkan ikan hasil tangkapannya ke daratan. Namun saat akan kembali melaut, tiba-tiba arus sungai berubah deras hingga korban terseret arus bersama perahunya. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.